Di musim 2014-2015, Massimiliano Allegri resmi didatangkan Juventus sebagai juru taktik baru, menggantikan Antonio Conte, yang kala itu dapatkan panggilan untuk menangani timnas Italia, sebagai persiapan jelang lakoni laga di Euro 2016. Bersama klub Zebra yang bermarkas di kota Turin tersebut, Allegri disodori kontrak yang berdurasi selama 2 tahun, yaitu dimulai pada 2014 hingga 2016. Kedatangan Allegri sebagai juru taktik baru La Vecchia Signora tak serta-merta dapatkan sambutan positif dari para supporter Juventus. Pasalnya, sebagian besar supporter klub raksasa yang berjersi putih hitam tersebut menolak perekrutan pelatih baru, karena Allegri sebelumnya merupakan pelatih yang menukangi AC Milan, dan sebelum kepindahannya ke Juve, di musim terakhir bersama I Rossoneri, Massimiliano Allegri hanya mampu membawa tim tersebut bertengger di peringkat 8 klasemen akhir. Sebuah pencapaian yang tak memuaskan bagi tifosi Juventus, karena dalam benak mereka, Juve merupakan sebuah tim yang punya performa bagus di Serie A, dan harus ditukangi pelatih yang gagal di musim sebelumnya, di Serie A pula. Namun dari manajemen Juventus punya alasan, dan sudut pandang lain, atas perekrutan Massimiliano Allegri sebagai peracik strategi baru, La Vecchia Signora. Alasan yang pertama, di musim perdana tukangi I Rossoneri, Allegri mampu menghadang dominasi Inter Milan, sebagai unggulan peraih Scudetto di musim 2010-2011. Karena di musim-musim sebelumnya, La Beneamata sempat berkuasa di Serie A, yaitu sejak musim 2005-2006, hingga 2009-2010. Di musim setelahnya, Massimiliano Allegri mampu antarkan AC Milan raih Scudetto ke-18 kalinya, dengan raihan 6 poin atas Inter Milan, yakni 82 untuk AC Milan, dan 76 bagi perolehan poin Inter Milan. Itu merupakan gelar pertama Massimiliano Allegri selama berkarir sebagai juru taktik di Serie A. Yang kedua, mampu bersaing di level Eropa. Ketatnya persaingan di Liga Champions membuat beberapa klub kontestan berpikir ekstra untuk selalu eksis di liga teratas Eropa tersebut. Pasalnya di samping jadwal padat yang dilakoni beberapa klub untuk hadapi persaingan di liga domestik, banyaknya jumlah pertandingan per pekan berakibat menurunkan efektivitas permainan para kontestan UCL. Namun di musim 2014-2015, Max Allegri mampu mengatasinya dengan mengantarkan skuad La Vecchia Signora ke final UCL di musim tersebut. 2 musim berlalu, setelah pembaharuan kontrak baru pun, juru taktik yang selama menjadi pemain ini tak pernah memperkuat klub-klub raksasa Italia, seolah menjelma peracik handal kelas wahid di Italia. Karena di musim 2016-2017, Allegri mampu antarkan I Bianconeri kembali menerobos ke final UCL. Walaupun harus berpuas diri menjadi runner-up di laga krusial tersebut, ini menjadi bukti bahwa manajemen Juventus tak salah merekrut pelatih, walaupun di awal kedatangannya ke Juventus Stadium diprotes keras oleh para Juventini. Alasan ketiga, mampu persembahkan gelar demi gelar di kompetisi domestik. Walaupun berganti pelatih dari Antonio Conte ke Allegri, prestasi Juventus relatif stabil. Tak banyak yang menyangka bahwa Juventus bakal berlanjut menguasai sepak bola Italia di kala itu. Dari Scudetto, Coppa Italia, dan Supercoppa Italia, terus disabet di tiap musimnya. Di awal masa kepelatihan 2014-2015, Massimiliano Allegri langsung antarkan Juve untuk merengkuh Scudetto dan Coppa Italia. Di musim kedua, La Vecchia Signora kembali merayakan double winner dengan torehan 1 Scudetto dan 1 gelar Coppa Italia. Di musim berikutnya, Allegri dapatkan penawaran kontrak baru selama 2 musim dari Juve, yaitu dari musim 2016 hingga 2018. Hasilnya pun bisa ditebak,
Di musim ketiga Allegri kembali persembahkan Scudetto dan Coppa Italia di musim tersebut. Di musim keempat lagi dan lagi, La Vecchia Signora kembali kuasai persepakbolaan negeri pizza. Di musim ini Juve kembali berjaya dengan menggondol trofi Scudetto dan Coppa Italia. Klub sekelas raksasa Spanyol Real Madrid pun berusaha merekrut juru taktik yang sekarang telah berusia 55 tahun tersebut. Alasan keempat, Allegri terbiasa melatih para pemain bintang. Selama menukangi AC Milan, Massimiliano Allegri tak pernah berselisih paham dengan para pemain i rossoneri. Lihat saja skuad mewah AC Milan di kala itu. Masih ada nama-nama pemain yang terbilang arogan di zamannya. Ada Gennaro Gattuso dan Zlatan Ibrahimovic. Dua pemain ini selalu tak pernah luput dari kontroversi di lapangan. Namun mereka tetap menghormati Max Allegri sebagai pelatih. Dan di 4 musim menangani Juventus pun, tak pernah ada perpecahan di ruang ganti La Vecchia Signora. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada kekurangan, tulis di kolom komentar.